Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Vina Febrianti dengan NIM B0520054 dan teman saya Zahra Cahya Putri dengan NIM B0520058. Kami dari Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema riba. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam memahaminya. Amin. Baik teman-teman semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi tentang riba, yang dimana ada 7 poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada dalil hukum riba, yang kedua ada definisi riba, yang ketiga ada barang riba dan non-riba, yang keempat ada jenis-jenis riba, yang kelima ada riba pada barang ribawi, yang keenam ada dosa riba, dan yang terakhir ada hikmah riba. Dalil riba, surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Melalui ayat ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, keadaan mereka kelak di saat mereka dibangkitkan dari kuburnya, lalu berdiri menuju tempat dihimpunnya semua makhluk. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Dengan kata lain, tidak sekali-kali mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat nanti, melainkan seperti orang gila yang terbangun pada saat mendapat tekanan penyakit dan setan merasukinya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi berdiri mereka pada saat itu sangat buruk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang memakan riba atau melakukan riba dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan tercekik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan dihindarkan dari perkara riba. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kami akan membahas tentang definisi riba. Riba berasal dari bahasa Arab yaitu roba, yaitu bertambah atau bertumbuh. Sementara secara istilah, riba adalah ketentuan mengembalikan harta yang dipinjam secara berlebih dalam tenggang waktu yang disepakati pihak yang untung dan pihak yang rugi. Maka riba secara singkat merupakan menambah sejumlah harta yang bersifat khusus dan sangat diharamkan. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu barang riba dan non-riba. Apa sih barang riba dan non-riba itu? Barang riba adalah barang yang dapat menyebabkan riba. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, padi dengan padi, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dan sama, serta langsung akad. Jikalau jenisnya berbeda, maka jualah sesuai dengan keinginan kalian, asalkan langsung. Hadis riwayat Muslim.
Para ulama mengkiaskan bahwa barang ribawi selain yang ada dalam hadis di atas, yaitu yang dapat disimpan lama, ditimbang dan ditakar, serta berupa makanan pokok seperti biji-bijian, minyak, madu, daging. Dan sedangkan barang non-riba adalah barang yang tidak dapat menyebabkan riba. Contohnya, buah-buahan dan sayur-sayuran tidak menyebabkan terjadinya riba dalam perdagangan karena ia tidak bisa disimpan lama. Dahulu sayur dan buah tidak ditakar dan tidak pula ditimbang, serta tidak pula bagian dari makanan pokok. Dan lebih utama lagi, ia tidak masuk dalam kategori hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu riba fadl. Transaksi satu jenis barang atau makanan yang mengandung unsur riba di dalamnya dengan jenis yang sama dengan melebihkan kuantitasnya. Contoh yaitu 1 kg gandum dengan 1,25 kg gandum. Kemudian yang kedua, riba qard. Terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan jumlah uang yang dikembalikan melebihi utang si peminjam untuk menarik keuntungan darinya. Contoh, pinjam 100 juta, namun ia harus mengembalikan 120 juta, maka 20 juta itu adalah keuntungan yang diterima oleh pemberi pinjaman. Kemudian yang ketiga yaitu ribayat. Riba dari penundaan serah terima jual beli yang menyebabkan perubahan nominal harga yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. Contohnya yaitu transaksi kendaraan yang harga tunainya lebih murah daripada harga cicilan. Yang keempat yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah terbagi menjadi dua macam, yaitu riba nasi'ah sendiri dan riba jahiliyah. Riba nasi'ah yaitu transaksi sesuatu berunsur riba dalam jangka waktu tertentu dengan adanya waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh, tukar emas 24 karat yang kemudian si penerima emas mengatakan akan menyerahkan kembali emas tersebut 2 bulan lagi, padahal harga emas selalu berubah-ubah. Kemudian, riba jahiliyah terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan si peminjam untuk mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu tertentu, namun si peminjam tidak mengembalikan saat jatuh tempo, sehingga terjadi penambahan utang atau bunga. Contoh, pinjam 100 juta, kalau lebih dari 1 tahun tidak dibayar atau ketika jatuh tempo ia tidak membayarnya, maka hutang akan ditambah 20%. Kemudian yaitu riba pada barang ribawi. Yang pertama yaitu jual beli sejenis. Emas 11 gram 20 karat dengan emas 12 gram 19 karat. Gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, namun semua itu dengan cara melebihkan timbangan, yaitu seperti contoh emas yang sudah disebutkan. Kemudian jual beli jenis berbeda. Emas dengan perak, gandum dengan kurma yang dijual satu sama lain, di mana salah satunya itu berada di tempat transaksi dan yang lainnya tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli ditangguhkan. Jual beli barang yang sejenis dari jumlahnya juga sama, akan tetapi salah satu dari kedua barang tidak ada di tempat transaksi, maka dijual dengan cara ditunda atau ditangguhkan. Emas dengan emas sama, namun salah satu tidak ada di tempat transaksi, maka hal itu tidak diperbolehkan dan akan mengandung riba. Keterangan selanjutnya yaitu tidak ada riba pada jual beli barang yang berbeda jenis secara kontan, maka boleh menjual, menukar emas dengan perak dengan melebihkan salah satunya dan menjual gandum dengan kurma dengan melebihkan salah satu jumlah takarannya, asal pembayaran kontan, tidak ditunda atau ditangguhkan. Pembelian barang ribawi dengan uang, baik dibayar di tempat maupun ditunda, baik pembayarannya ataupun barangnya belum ada, adalah tidak termasuk riba. Hal ini dapat masuk dalam akad jual beli syariah, yaitu salam. Salam adalah pemesanan barang dengan pembayaran secara kontan untuk jangka waktu tertentu dengan penyerahan barang diakhirkan. Pembahasan selanjutnya yaitu dosa-dosa riba. Yang pertama yaitu laknat para pendukung riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam,
penulis transaksi riba, sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Kemudian yang kedua, perumpamaan dosanya. Yang pertama, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2259. Rasulullah bersabda, 1 dirham uang riba yang dinikmati seseorang dalam keadaan tahu bahwa itu riba dosanya lebih jelek daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ahmad. Hikmah riba, mengapa riba diharamkan? Yang pertama yaitu menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara batil atau tidak benar. Kemudian yang kedua, memotivasi seorang muslim untuk menginvestasikan hartanya dalam berbagai bentuk usaha mulia dan bebas dari kecurangan serta penipuan, jauh dari segala hal penyebab perselisihan dan kebencian antar muslimin. Yang ketiga yaitu menutup jalan yang membawa seorang muslim kepada permusuhan, perselisihan, dan kebencian dengan saudara sesama muslim. Yang keempat yaitu menjauhkan seorang muslim dari hal-hal yang dapat menyebabkan kebinasaan, karena pemakan riba itu zalim dan melampaui batas. Kemudian yang kelima yaitu membuka pintu-pintu kebajikan dalam diri seorang muslim agar berbekal untuk hari akhiratnya. Misalkan yaitu meminjamkan uang tanpa riba. Demikian video terkait riba dalam ekonomi syariah kami sampaikan. Syukron ala ihtimamikum, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.